Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Alifatmasari. Saya dari kelas Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kolesterol. Video ini disusun guna memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan gizi. Pada materi kolesterol kali ini ada 6 pembahasan. Di antaranya yang pertama ada pengertian kolesterol, yang kedua jenis-jenis kolesterol, yang ketiga cara mengukur kolesterol, yang keempat gejala kolesterol, yang kelima pencegahan kolesterol, dan yang terakhir pengaturan menu diet kolesterol. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kolesterol. Pengertian kolesterol. Kolesterol merupakan suatu zat lemak yang dibuat di dalam hati dan lemak jenuh dalam makanan. Jika terlalu tinggi kadar kolesterol dalam darah, maka akan semakin meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit arteri koroner. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis kolesterol. Jenis-jenis kolesterol dibedakan menjadi dua, yaitu LDL atau Low Density Lipoprotein dan HDL atau High Density Lipoprotein. Yang pertama ada LDL atau Low Density Lipoprotein yang biasa disebut juga dengan kolesterol jahat yang berada di dalam dinding arteri yang menyebabkan terjadinya pembentukan zat yang keras, tebal, atau sering juga disebut dengan plakat kolesterol, dan seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan penyempitan arteri. Yang kedua ada HDL atau High Density Lipoprotein, adalah kolesterol yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi dari HDL yaitu mengangkut LDL di dalam jaringan perifer ke hepar yang akan membersihkan lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah yang kemudian akan dikeluarkan melalui saluran empedu dalam bentuk lemak empedu. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai cara mengukur kolesterol. Cara mengukur kolesterol yaitu dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di laboratorium ataupun dengan cara mengukur kolesterol secara mandiri menggunakan alat ukur kolesterol yang biasa disebut dengan kolesterolmeter. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kolesterol. Faktor yang mempengaruhi kolesterol yang pertama ada usia. Semakin meningkatnya usia seseorang ditambah dengan kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi kolesterol akan meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami hiperkolesterolemia. Yang kedua ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang cukup dan dilakukan setiap hari, maka energi harian yang dikeluarkan semakin besar pula sehingga lemak dan berat badan akan mengalami penurunan secara berkala. Pengurangan energi dan lemak juga membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Wanita memiliki hormon estrogen yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sedangkan pria memiliki hormon testosteron yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Yang keempat, ada keturunan. Kolesterol tinggi dapat dipicu oleh perubahan atau mutasi sejumlah gen yang diturunkan dari kedua orang tua. Mutasi gen ini membuat tubuh tidak bisa membuang kolesterol dari dalam darah. Pembahasan selanjutnya mengenai gejala kolesterol. Gejala-gejala kolesterol diantaranya yang pertama ada nyeri dada. Nyeri dada bisa terjadi karena sel darah merah yang kaya akan oksigen tidak cukup pasokannya, sehingga jantung harus bekerja lebih keras lagi untuk menjaga tubuh agar terpasok dengan nutrisi yang dibutuhkan. Nyeri dada bisa menjadi pertanda bahwa kadar LDL atau Low Density Lipoprotein yang tinggi. Yang kedua ada nyeri leher.
Nyeri pada leher bisa menjadi pertanda gejala kolesterol naik. Hal ini dikarenakan terjadi penumpukan lemak pada pembuluh darah leher, sehingga peredaran darah menjadi tidak lancar karena tumpukan lemak berubah menjadi plak yang dapat mempersempit pembuluh darah di leher. Yang ketiga, kesemutan. Sering mengalami tangan kebas atau kesemutan merupakan salah satu gejala kolesterol tinggi. Karena tingginya kolesterol di dalam darah berhubungan dengan gangguan saraf, di mana kolesterol tinggi mengakibatkan peradangan pada saraf yang akhirnya menyebabkan kebas atau kesemutan. Yang keempat, ada mudah lelah dan mengantuk. Kadar kolesterol yang tinggi mengakibatkan penyempitnya pembuluh darah ke otak, sehingga otak kurang mendapatkan asupan sel darah merah dan oksigen yang menyebabkan menjadi mudah lelah dan mengantuk. Poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pencegahan kolesterol. Macam-macam pencegahan kolesterol, diantaranya yang pertama pemberian edukasi. Pemberian edukasi sangat mempengaruhi dalam peningkatan pengetahuan penderita kolesterol, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu cara penderita kolesterol dalam memilih makanan yang sesuai agar tidak mengalami peningkatan kolesterol. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kolesterol secara rutin. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu langkah pencegahan primer terhadap komplikasi dari terjadinya peningkatan kadar kolesterol seperti penyakit kardiovaskuler. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Salah satu olahraga yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol yaitu senam. Aktivitas senam ini jika dilakukan secara teratur dan rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol seseorang. Yang keempat, yaitu menerapkan pola makan sehat dengan membatasi konsumsi makanan yang berlemak dan menghindari konsumsi minuman beralkohol. Poin pembahasan yang terakhir mengenai pengaturan menu diet kolesterol. Tujuan dari diet kolesterol diantaranya yang pertama menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida dalam darah. Yang kedua meningkatkan kadar kolesterol HDL dalam darah. Dan yang ketiga mencapai berat badan normal. Selanjutnya ada syarat diet kolesterol, diantaranya yang pertama energi disesuaikan menurut berat badan dan aktivitas fisik. Yang kedua protein sebesar 10-20% dari energi total. Yang ketiga lemak sebesar 20-25% dari energi total, dengan lemak jenuh sebesar kurang dari 10% dan lemak tidak jenuh sebesar 10-15%. Yang keempat kolesterol sebesar 200-300 mg per hari. Yang kelima, karbohidrat sebesar 50-60% dari energi total terutama karbohidrat kompleks. Dan yang keenam, serat lebih dari 25 gram per hari. Yang terakhir ada bahan makanan yang sesuai untuk diet kolesterol. Untuk jenis karbohidrat, bahan makanan yang dianjurkan seperti beras atau nasi, gandum, roti, jagung, dan sebagainya. Untuk jenis sayuran dan buah-buahan, makanan yang dianjurkan semua buah segar kecuali alpukat dan durian. Untuk jenis susu dan keju, bahan makanan yang dianjurkan seperti susu skim, susu non-fat, yogurt non-fat, dan sebagainya. Untuk jenis daging dan unggas, bahan makanan yang dianjurkan seperti daging bebas lemak, seperti daging unggas tanpa kulit, ikan, dan putih telur. Untuk jenis minyak dan lemak, bahan makanan yang dianjurkan seperti minyak canola, minyak zaitun, minyak jagung, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan dari segi karbohidrat, bahan makanan yang tidak dianjurkan seperti biskuit, mie telur, serta kue-kue manis yang berlemak. Untuk sayuran dan buah-buahan, makanan yang tidak dianjurkan seperti durian, alpukat yang ditambah dengan gula, buah-buahan dalam kaleng manis, dan sebagainya. Untuk jenis susu dan keju, makanan yang tidak dianjurkan seperti susu murni, es krim, dan kue yang dibuat dengan campuran susu. Untuk jenis daging dan unggas, bahan makanan yang tidak dianjurkan
yaitu semua daging berlemak seperti sosis, kornet, kulit unggas, jeroan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, untuk jenis minyak dan lemak, bahan makanan yang tidak dianjurkan seperti minyak kelapa, santan, lemak babi, minyak palem, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.